Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dita Sarita, mengajar di SMA Negeri 1 Margahayu, bidang Ampung Matematika Umum kelas 12. Adapun materi yang akan saya jelaskan tentang jarak titik ke bidang. Tujuan daripada pembelajaran yaitu setelah pembelajaran, siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Pengertian jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang luas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Titik P dan bidang alfa. Titik P itu terletak di luar bidang alfa. Kemudian titik P itu kita tarik tegak lurus terhadap bidang alfa sehingga menembus di titik potong Q. Jadi jarak titik P ke bidang alfa itu sama aja dengan panjang garis PQ. Untuk itu kita juga harus memahami konsep yang digunakan untuk menentukan jarak titik ke bidang. Yang pertama yaitu tentang teorema Pythagoras, di mana berlaku pada segitiga siku-siku. Di sini kita bisa mencari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, di mana C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian mencari sisi yang lain, sisi A itu adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Sisi B itu adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Juga kita bisa menggunakan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana sin alfa itu sama aja dengan Y per R. Cos alfa itu sama dengan X per R dan tangen alfa itu sama dengan Y per R. Selain itu juga berlaku pada menggunakan luas segitiga. Kita lihat ini ada dua buah segitiga. Segitiga yaitu segitiga DABC dan segitiga ACD. Pada segitiga DABC kita bisa mencari luasnya, bahwa luasnya itu sama aja dengan setengah AC kali AD. Sedangkan pada segitiga ACD itu sama dengan setengah CD kali AB. Sehingga kita peroleh bahwa luas 1 sama dengan luas 2. Berarti sama aja dengan AB itu sama dengan AC kali AD per CD. Juga kita bisa menggunakan konsep yang keempat, yaitu dengan menggunakan dalil proyeksi segitiga. Di mana di sini ada segitiga CDA, bahwa panjang CD kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. CD-nya itu kita misalkan T, jadi T kuadrat sama dengan AC-nya itu adalah B kuadrat dikurangi AD itu adalah X kuadrat. Pada segitiga CDB juga bahwa CD kuadrat min BC kuadrat dikurangi BD kuadrat, sehingga T kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi C min X dikuadratkan, sehingga T kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat ditambah 2CX dikurang X kuadrat. Sehingga A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX dikurangi X kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2CX. Atau BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat dikurang 2AB dikali AD. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh jarak titik ke bidang. Ini kita ambil contoh yang paling sederhana pada kubus. Pada kubus PQRS TUPW kita lihat jarak titik U ke bidang PSWT itu sama aja dengan panjang UT. Atau kita lihat juga jarak titik Q ke bidang PSWT itu sama aja dengan panjang QP dan seterusnya, bisa kalian lihat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ambil contoh penggunaan jarak titik pada bidang.
Ini kita ambil contoh pada kubus. Misalkan, tentukan jarak titik E ke bidang BD HF. Kita lihat kubusnya di sana, bahwa kubus ABCDEFGH itu memiliki panjang rusuk 18 cm. Sehingga panjang AB itu akan sama dengan panjang AD, akan sama dengan panjang AE, itu sama dengan 18 cm. EG itu merupakan diagonal sisi kubus. Jadi jarak antara titik E ke bidang BDHF itu sama aja dengan panjang ET. Nah, untuk mencari panjang ET, kita harus mencari dulu yang namanya panjang EG. Berarti EG itu adalah diagonal bidang. Jadi EG sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Sama dengan 18 kuadrat dikali 2. Sama dengan 18 akar 2. Jadi ET itu sama aja dengan setengah dari EG. Jadi sama aja dengan setengah kali 18 akar 2. Sama dengan 9 akar 2. Jadi jarak titik E ke bidang BDHF itu adalah 9 akar 2 cm. Untuk yang berikutnya kita ambil contoh yang kedua, itu pada limas. Misalkan, tentukan jarak titik P ke bidang BDT jika TP berbanding PC itu sama dengan 2:1. Kita lihat di sana gambar limasnya, di mana sisi-sisi limasnya itu 6 cm. Kemudian panjang TP itu adalah 4 dan PC-nya itu adalah 2. Jarak titik P ke bidang BDT itu sama dengan jarak titik P ke garis TO atau sama dengan jarak titik P ke titik Q atau sama aja dengan panjang PQ. Nah, di sana kita buat diagonalnya, diagonal AC dan diagonal BD sehingga memotong di titik O. Sehingga di sana limasnya mempunyai tinggi yaitu TO. Bahwa AC itu adalah diagonal bidang, berarti sama aja dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi panjang AC sama dengan 6 akar 2. Sedangkan OC itu sama dengan setengah dari AC, jadi sama aja dengan 3 akar 2. Kemudian kita lihat segitiga. TOC itu sebangun dengan segitiga TQP. Maka perbandingan sisinya adalah bahwa PQ berbanding CQ sama dengan TP berbanding TC. Berarti PQ berbanding 3 akar 2 sama dengan 4/6. Jadi panjang PQ sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak titik P ke bidang BDT itu adalah 2 akar 2. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you.